Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu senang sekali kalian bisa mengikuti konseling kelompok untuk hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebelum memulai konseling kelompok kita hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum masuk tahap konseling, Ibu akan menjelaskan pengertian konseling kelompok terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana, membuat keputusan, dan mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dalam membentuk perilaku yang lebih efektif dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, konseling kelompok dapat dimaknai sebagai suatu upaya guru pembimbing membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Sedangkan tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk melatih kemampuan komunikasi siswa, rasa tenggang rasa, rasa kepedulian, serta terentaskannya masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baiklah anak-anak, jika kalian semua sudah mengerti apa itu konseling kelompok dan tujuannya, kemudian Ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan konseling kelompok. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Tahap pelaksanaan konseling kelompok terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu pertama pembukaan seperti yang kita lakukan saat ini, kemudian tahap kedua penjelasan masalah, tahap ketiga penggalian latar belakang masalah, di mana Ibu akan menggali latar belakang masalah yang sedang kalian alami agar bisa beralih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyelesaian masalah. Dan tahap terakhir yaitu penutup di mana Ibu akan mengakhiri kegiatan konseling kita. Apakah kalian mengerti? Iya, Bu. Mengerti. Iya, Bu. Mengerti. Kemudian Ibu akan menyebutkan asas-asas yang terdapat dalam konseling kelompok. Itu ada 6 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Ketiga, asas keterbukaan. Keempat, asas kegiatan. Kelima, asas kenormatifan. Dan keenam, asas kekinian. Apakah ada yang mau ditanyakan dari keenam asas konseling tersebut, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan Ratih. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan ini memegang peranan penting dalam konseling kelompok. Karena masalah yang dibahas dalam konseling kelompok bersifat pribadi, maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan maupun tindakan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok dan tidak layak diketahui oleh orang lain selain orang-orang yang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Bagaimana Ratih? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Oh ya anak-anak, sebelumnya di sini kalian sudah saling mengenal atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu anak-anak agar kita lebih saling mengenal lagi, lebih baik kita memperkenalkan diri masing-masing dulu ya. Baik, Bu.
Baik, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nikade Risnawati. Kalian bisa panggil dengan Ibu Risna. Sekarang giliran anak-anak yang berkenalan dimulai dari Ratih, Tessa, Risma, kemudian yang terakhir Suwardana. Silakan anak-anak. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ratih. Perkenalkan juga teman-teman, nama saya Tessa. Halo teman-teman, nama saya Risma. Perkenalkan teman-teman, nama saya Suwardana. Oke, baiklah. Selanjutnya, setelah tadi kita masing-masing memperkenalkan diri, maka sekarang Ibu akan melanjutkan dengan batasan waktu dalam konseling kelompok ini. Kita batasi kurang lebih selama 40 menit. Ibu harap anak-anak dapat berpartisipasi dengan antusias sehingga permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dapat menemui pemecahannya. Bagaimana anak-anak? Apakah setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita sepakati dulu aturan dalam proses konseling. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Kalau mau bertanya, kita harus mengangkat tangan dulu, Bu. Tidak boleh tiba-tiba berbicara. Baik, bagus sekali. Apakah ada yang lain? Saya, Bu. Harus memperhatikan teman yang sedang berbicara, Bu. Ya, betul sekali, Nak. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Tidak Ya, boleh silakan saling Suwardana. mengejek. Tidak boleh saling mengejek, Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Terkait kesepakatan yang telah kita buat, yang pertama silakan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya atau berpendapat. Dilarang bermain HP saat kegiatan, harus memperhatikan teman saat sedang berbicara dan tidak boleh saling mengejek. Apakah setuju anak-anak? Siap, setuju, Bu. Siap, setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, karena aturan sudah kita sepakati, maka sekarang kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Namun sebelumnya Ibu punya games dulu ya, biar kalian semangat mengikuti kegiatan konseling hari ini. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita tebak apa ini? Tebak gambar. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Di situ yang di dalam lingkaran itu ada angka-angka. Bisa enggak? Bisa. Siapa yang bisa? Bisa, Bu. 12, 33, 38, 31, 69, 74. 51. 51. Coba ulang dari awal. Angka 12, Ya. 33, Ya. 38, 51, 69, 74. Berarti masih bagus ininya ya, penglihatannya ya. Iya, Bu. Nah, yang ini sekarang. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Biru, merah, hijau, Merah, ungu, hijau, hitam, kuning, hijau, kuning, biru. biru. Ya, bagus. Berarti masih fokus. Ya, karena masih pagi, jadi fokusnya masih bagus ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Tadi kita sudah ice breaking namanya, biar lebih semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Sekarang karena tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai proses konseling kelompok pada pagi hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal kegiatan, dalam konseling kelompok kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh Suwardana, yaitu dia sering tidak fokus dalam belajar, tidak siap dalam belajar, serta tidak aktif pada pembelajaran daring,
mengabaikan guru atau mengacukan guru. Sekarang Ibu minta kepada Suwardana untuk menceritakan permasalahannya secara detail agar teman-teman yang lain bisa memberikan saran atau solusi untuk permasalahan yang kamu hadapi. Silakan Suwardana. Saya merasa tidak semangat belajar dan tidak mengerti dengan penjelasan guru. Jenuh belajar secara daring, tugas-tugas yang banyak sehingga merasa tidak adanya motivasi untuk mengerjakannya. Sehingga saya memiliki keinginan untuk menunda-nunda di samping di situasi dan kondisi lingkungan belajar yang kurang kondusif karena saya harus membantu orang tua. Kurangnya literatur pembelajaran serta terkendala dalam kuota belajar, Bu. Baiklah, jika seperti itu, Ibu sudah paham masalah yang dihadapi oleh Suwardana. Ibu memahami perasaannya. Nah, memang mungkin kalian akan merasa bosan dan jenuh ketika belajar di rumah seperti sekarang. Tapi kamu tidak boleh seperti itu ya, biar bagaimanapun kamu mempunyai tugas dan tanggung jawab di mana kalian harus tetap belajar. Betul, Bu. Itulah saya sangat memerlukan bantuan dan arahan dari Ibu. Saya pribadi bingung harus berbuat apa agar bisa menumbuhkan disiplin belajar dalam diri saya, Bu. Baiklah, untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Suwardana, apakah ada yang ingin mengemukakan pendapat atas permasalahan tersebut? Ya, Rati, silakan. Kalau menurut saya, Bu, untuk permasalahan kuota sekarang sudah bisa diatasi karena kita kan sudah mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah, Bu. Ya, betul sekali, Nak. Untuk kuota, Ibu rasa Suwardana tidak perlu khawatir lagi karena kalian sudah mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah. Apakah ada anak-anak yang lain ingin menambahkan? Ya, silakan Tessa. Saya, Bu. Tadi Suwardana mengatakan bahwa dia tidak memiliki buku literatur untuk menunjang proses belajar selama di rumah. Mungkin untuk buku-buku tambahan kita bisa meminjam di sekolah atau meminjam pada teman yang dekat, Bu. Nah, bagaimana Suwardana? Ini ada saran dari Tessa. Untuk buku literatur, kamu bisa meminjam ke sekolah atau kepada teman yang rumahnya dekat denganmu. Baik, Bu, saya akan mencoba saran dari Tessa karena terlalu sibuk membantu orang tua saya mengabaikan tugas-tugas di sekolah. Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan Risma. Suwardana tadi mengatakan kalau dia sibuk membantu orang tua. Menurut saya boleh-boleh saja kita membantu orang tua asal jangan lupa dengan tugas utama kita sebagai seorang siswa. Kita membantu orang tua setelah selesai pembelajaran daring di sekolah. Ya, terima kasih Risma untuk pendapatnya. Nah, jika seperti itu, setelah Ibu mendengarkan cerita Suwardana tadi, Ibu akan memberikan cara alternatif yang bisa kita lakukan, yaitu dengan teknik modeling, di mana teknik modeling ini terdiri dari dua teknik, yaitu modeling langsung dan simbolik. Kalau boleh tahu, Bu, apa itu teknik modeling langsung dan modeling simbiotik? Nah, begini anak-anak, modeling langsung itu adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dihendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh anggota kelompok melalui contoh langsung dari pemimpin kelompok sendiri, baik itu guru atau teman sebaya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu, seperti video, slide, rekaman suara. Jadi bagaimana anak-anak, yang mana yang kalian akan pilih untuk kita lakukan nanti ke depannya sebagai alternatif yang akan membantu untuk mencapai tujuan kalian? Kalau saya pribadi mungkin saya mau memilih modeling simbolik, Bu. Menurut saya juga seperti itu, lebih baik memilih
Teknik modeling simbolik, saya yakin Bu, kedua modeling tersebut dapat memberikan perubahan terhadap diri kami. Tapi kali ini mungkin sebaiknya lebih memilih teknik modeling simbolik untuk kita gunakan. Betul, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi sebaiknya modeling simbolik aja, Bu. Bagaimana Swardana? Apa kamu setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-temanmu? Saya setuju Bu, teknik modeling langsung sepertinya lebih efektif dilakukan ketika daring seperti sekarang. Baiklah, Ibu rasa itu pilihan yang bagus. Ibu akan memperlihatkan video mengenai bagaimana cara meningkatkan disiplin belajar. Ibu harap setelah menonton video tersebut, kalian dapat menemukan solusi dari masalah yang kalian hadapi sekarang. Ibu akan memutar videonya, jadi Ibu harap kalian memperhatikan dengan baik ya. Baik Bu. Baik Ya, Bu. Disiplin untuk apa peraturan tentu untuk ditaati, hanya perlu menjalaninya sesuai dan sewajarnya. Disiplin adalah jodoh kesuksesan, tanpanya kesuksesan hanya akan menjadi mimpi. Disiplin pahit untuk si malas, manis untuk si rajin, mimpi buruk bagi si pesimis, mimpi indah bagi si optimis. Jadi mulai sekarang belajarlah disiplin. Udah ada guru lagi, kalau gua masuk paling dimarahin. Senin gua kabur aja. Gua kabur jalan mana ya? Oh iya, lewat tembok belakang kan bisa. Ada guru gak ya? Nah, kayaknya bisa jalan sini. Coba. Sekarang kita absen dulu ya. Absen. Ale. Bintang. Nggak ada Pak. Kemana Bintang? Nggak ada. Aduh, udah 2 pelajaran Bapak nggak masuk. Harus laporin ke BK ini. Ya Pak, laporin aja Pak. Tuh, gua haus nih tuh. Tapi saya sama wawancara-wawancara. Mumpung ada apa, gua ngadem dulu lah. Gaya dikit mumpung banyak gua.
Gak ada parehan lagi. Gua terlambat gak ya? Kalau gua gak masuk, gua cari masalah lagi. Gua masuk dulu aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terlambat ke Pak? Enggak. Nah gini dong, bagus gak terlambat. Gua bisa dapat janji ke Bapak, gua bisa berubah. Ya Pak, tapi saya boleh masuk gak Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Nah, setelah tadi kalian menyaksikan video yang Ibu tayangkan, apakah ada yang mau memberikan tanggapan mengenai video tersebut? Ya, silakan Swardana. Saya ingin menambahkan, Bu, sebaiknya Swardana membuat suasana yang nyaman untuk belajar di rumah. Beraktivitas di rumah berarti memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk bereksplorasi. Menggunakan benda tambahan seperti bantal dan menyiapkan makanan ringan juga bisa dilakukan agar Swardana betah belajar. Dari video tersebut, saya mendapatkan pelajaran bahwa disiplin merupakan kunci kesuksesan dan tanpa disiplin kesuksesan hanya merupakan sebuah mimpi. Jadi mulai sekarang, saya akan belajar untuk menjadi disiplin. Lalu kira-kira apa yang akan Swardana lakukan untuk meyakinkan diri? Mulai sekarang, saya akan melatih diri untuk terus melakukan kegiatan secara kontinu atau berkelanjutan. Saya akan menjadi kegiatan itu sebagai suatu pola kebiasaan hingga menjadi sebuah rutinitas. Ya, bagus sekali Swardana. Apa anak-anak yang lain ingin mengemukakan pendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebaiknya Swardana membuat jadwal belajar agar lebih teratur dalam belajar dan mengerjakan tugas sehingga waktunya tidak dihabiskan untuk bermain. Ya, Ratih. Ya, silakan Tessa. Agar Swardana tidak bosan belajar di rumah, maka kegiatan belajar bisa diselingi dengan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan misalnya bermain video game dan menonton film. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyampaikan pendapatnya. Bagaimana Swardana? Teman-temanmu ada yang memberikan saran agar kamu membuat jadwal belajar agar belajarnya lebih teratur dan mengerjakan tugas juga. Kemudian Ratih mengatakan sebaiknya Swardana membuat suasana yang nyaman untuk belajar di rumah. Dan yang terakhir ada saran dari Tessa yaitu agar Swardana tidak bosan belajar di rumah, maka kegiatan belajar bisa diselingi dengan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan itu misalnya bermain video game dan menonton film. Saya akan mencoba saran dari teman-teman saya, Bu. Akan berusaha melatih untuk disiplin agar kelak bisa mencapai cita-cita yang saya impikan. Bagus sekali, Ibu sangat senang mendengar semangat kamu untuk mau berubah. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Pertemuan selanjutnya saja, Bu. Nah, sekarang siapa yang ingin membantu Ibu menyimpulkan pelaksanaan konseling kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Swardana. Dari kegiatan hari ini, saya menjadi paham disiplin merupakan salah satu kunci untuk sukses dan bahagia dalam hidup. Disiplin juga sangat bermanfaat untuk kesuksesan dalam pekerjaan dan akademik, serta bermanfaat pula untuk kebahagiaan diri sendiri. Baiklah Swardana, terima kasih karena sudah membantu menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi Swardana sudah mulai memahami bahwa disiplin sangat penting bagi kesuksesan ya. Sebelum Ibu akhiri kegiatan kita hari ini, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapat rasakan dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Saya, Bu.
Kalau saya merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita jadi bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan saran-saran yang diberikan oleh teman yang sebelumnya tidak terpikir oleh kita, Bu. Wah, bagus sekali itu, Nak. Terus bagaimana dengan yang lain? Iya, Bu. Saya setuju dengan Swardana dan saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang ingin saya katakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, bagus sekali anak-anak. Sepertinya kalian sudah bisa mengambil makna dan hikmah dari kegiatan konseling kita hari ini. Nah, Ibu sudah mengirimkan link Google Form yang berisi tentang evaluasi kegiatan kita hari ini. Nanti jangan lupa diisi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis, maka kegiatan konseling hari ini kita akhiri. Terima kasih Ibu ucapkan pada kalian yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Lain waktu kita bisa melakukan konseling kelompok lagi tentunya atas kesediaan kalian semua. Dan jika ada keluh kesah yang ingin kalian sampaikan suatu hari nanti, bisa menemui Ibu kapan saja. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau begitu kita akhiri proses konseling kita hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Ya, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, Bu.